Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pada kali ini, saya akan memberikan tanggapan pada satu video, yang mana dalam video tersebut, salah satu dari Ustadz Salafi Wahabi mengatakan dalam videonya bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaati itu lebih utama daripada Ahlul Bid'ah, katanya. Jadi mereka merasa itu Ahlus Sunnah, selain mereka itu adalah Ahli Bid'ah. Dia, si Ustadz Abu Ghazi ini mengatakan, hum a'rafuhum bil haqqi. Mereka Ahlu Sunnah itu lebih paham, lebih tahu tentang kebenaran. Gitu. Ini dia video daripada Ustadz Salafi Wahabi Abu Ghazi. Ahli Sunnah walaupun awam, awam maksudnya bukan ulamanya, tetap dia paling paham kepada kebenaran. Ahli Sunnah. Beda dengan ahli bidah, masih nggak ngaji ngolotok kitab kuning ya, ahli sesat mah sesat. Jalan menuju ke karang ngaji tapi ngajinya benar. Ini harus kita pahami ya kawan. Maka ahli sunnah adalah hum a'rafuhum bil haq. Mereka adalah orang yang paling mengerti kebenaran, walaupun awam. Allah mengatakan demikian. Ahli bidah walaupun segudang ilmu alat, ilmu baca kitab, ngolotok, kitab kuning, maca alfiyah, mundur, tina bujurna, dan pegankan huluna. Saking ku ngolotok na maca alfiyah. Ahli sesat mah tetap eleh ku jalan mana bisa ngaji kitab kuning, penting paham kebenaran. Anak sok ngahina gitu ya nama. Wahabi mah cenah teu bisa ngaji ngalang-elehkeun kana nyalah-nyalahkeun kanu naon? Ka kiai nu geus ngaji kita molotok kitab gundul. Dari masalah kebenaran tidak disyaratkan harus paham kitab gundul berjemaah. Mengetahui kebenaran hidayah Allah berikan siapapun, hatta orang awam. Kacau banget pemahamannya Abu Ghazi ini. Sunnah lebih baik daripada ahli ilmu tapi ahli bid'ah. Ahlu sunnah lebih baik daripada ahli ilmu tapi ahli bid'ah. Bagaimana menanggapi pernyataan daripada Abu Ghazi? Abu Ghazi pemuka daripada Salafi Wahabi ini. Yang pertama, coba kita kembali kepada hadis Nabi. Ini terus terang, kalau Albani ini mendhaifkan hadis ini ya. Kalau Albani mendhaifkan. Tapi kalau Imam At-Tirmidzi hasan, hadis ini hasan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahwasanya kata baginda Nabi, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang alim fikih asyaddu 'ala syaitani, lebih takut, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu. Jadi kalau mana yang lebih baik, di sini saja sebenarnya sudah terlihat mana yang lebih utama, mana yang lebih baik. Apakah orang bodoh yang ahli ibadah atau yang alim ahli bid'ah tadi. Itu satu. Jadi dalam hadis Ibnu Majah ini sudah mental banget, sudah terbantahkan banget pendapatnya Abu Ghazi ini. Karena orang yang alim fikih satu, asyaddu 'ala syaitan, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang bodoh ahli ibadah. Jadi tidak ada baik-baiknya lah gitu. Kalau orang ahli ibadah dibandingkan orang ahli ilmu. Ini bicara kalau bicara tentang mana yang lebih baik di antara keduanya. Orang bodoh tapi ahli ibadah. Orang alim tapi ahli bid'ah. Kata si Abu Ghazi, Pak Abu Ghazi tadi. Selanjutnya, itu dari segi hadis ya. Selanjutnya, ada sebuah keterangan dalam kitab I'anatul Talibin. Sayyid Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati dalam kitabnya itu
menerangkan, menjelaskan tentang dua orang yang sedang membahas mana yang lebih alim daripada orang bodoh yang ahli ibadah ataukah orang alim yang bermaksiat. Ini tolong garis bawahi, ini kalau bicara lebih utama. Nanti kita jelaskan apakah boleh keduanya ini diadu. Sekarang kita fokus pada mana yang lebih baik atau yang lebih utama. Bodoh ahli ibadah, alim tapi ahli bid'ah atau ahli maksiat. Kan kata mereka kalau bid'ah itu ahli maksiat, kan begitu. Di dalam kitabnya Sayyid Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati ada dua orang yang sedang berdebat. Mana lebih alim, lebih utama mana? Apakah orang alim ataukah orang alim yang bermaksiat ataukah orang bodoh yang ahli ibadah? Kemudian dalam keterangan tersebut dua orang yang alim tadi berjalan. Satu menemukan orang yang bodoh sedang beribadah. Luar biasa namanya orang sedang beribadah, beristighfar, bertahajud, sholat malam, rajin. Tapi bodoh. Ya, tapi bodoh. Bagaimana setelah itu? Nah, terus si bodoh yang sedang ibadah tadi dikatakan, ya abdi, wahai hambaku, aku ini adalah Tuhanmu. Aku ini adalah Tuhanmu. Mulai besok kamu nggak usah ibadah lagi, kamu tidak usah istighfar lagi. Mulai besok kamu bebas melakukan apa saja. Akhirnya sujud syukur segala macam. Ini yang saya tunggu-tunggu ya Allah. Dia mengaku sebagai orang tadi, mengaku sebagai Allah. Dan si bodoh itu percaya kalau dia itu Allah. Lantas orang bodoh itu sampai akhir hayatnya dia menjadi orang yang hancur, bajingan karena sudah merasa diridhoi oleh Allah untuk melakukan sesuatu apapun, bahkan yang dilarang. Yang mengatakan dia bebas melakukan apa saja. Itu yang bodoh ahli ibadah. Sedangkan yang alim tadi, namanya juga orang alim. Orang alim itu dia minum khamar, akhirnya dia mabuk. Setelah dia mabuk, dia berada di masjid. Ya, harusnya orang mabuk kok di masjid kan begitu seharusnya. Karena yang orang alim kan, orang alim biasanya kan tempatnya di masjid, bukan di pasar. Itu kenapa bisa mabuk? Ya kecolongan lah begitu. Yang jelas intinya si alim tadi mabuk. Setelah mabuk dia dites sama orang dua yang dialog tadi ini. Apa kata dua orang tersebut? Ya abdi, ama tastahi minni. Wahai hambaku, apakah engkau tidak malu kepadaku? Kata si orang yang kata dua tadi. Kenapa? Kamu sudah alim, mabuknya di masjid lagi. Apakah kamu tidak tahu? Aku adalah Tuhanmu. Kata orang tadi. Apa jawabnya si alim? Ya fulan. Al-an u'allimuka rabbaka. Dia cabut pedangnya, dia kejar orang itu. Sekarang aku akan mengajarimu, aku akan memberitahu kepadamu siapa Tuhanmu. Bayangkan, dalam keadaan mabuk, orang si alim tadi masih sadar. Masih sadar kalau dia itu tidak bisa menerima kok Tuhan bisa seperti ini. Dia tidak percaya. Si alim ini dalam keadaan mabuk itu masih waras. Tidak mungkin Tuhan seperti ini. Jadi di sini jelas, alim itu lebih utama daripada bodoh. Ini kalau utama-utamaan. Lebih baik mana? Gitu. Tetap alim lebih baik. Tetap. Terus kita teringat dalam sebuah asar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fasadun alimun mutahattikun akbaru jahilun mutanassiku. Besarnya kerusakan yang dilakukan oleh orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini orang alim. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan, yang dilakukan oleh orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Sudah tahu haram masih dilakukan. Itu kerusakan. Wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Dan lebih besar lagi kehancurannya apabila ada orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Ini kata Sayyidina Ali, Pak Abu Ghazi, dan para pengikut jamaah Salafi Wahabi. Ini Sayyidina Ali, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah kerusakan besar.
Dan lebih besar lagi kerusakan itu apabila ada orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Antum bagaimana antum katakan ahlu sunnah walaupun bodoh lebih baik? Ini antum menentang Sayyidina Ali. Bagaimana ente? Ente kok bisa-bisanya berpendapat seperti itu? Bagaimana jamaahnya nanti semakin malas belajar akhirnya? Semakin bodoh akhirnya. Akhirnya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya hanya akan menyesatkan orang. Tersesat dan menyesatkan orang. Itu. Jadi kalau pilih-pilihan mana yang lebih baik, tetap lebih baik orang alim. Sekarang poin besarnya. Poin besarnya bagaimana? Apakah boleh memang orang alim bermaksiat? Tentu itu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Dan orang bodoh ahli ibadah juga tidak boleh. Bagaimana? Orang itu harus alim. Harus alim. Saya udah alim-alim. Yang penting belajar. Harus belajar begitu. Tidak boleh bodoh. Ibadah bodoh gimana? Itu lebih besar kerusakannya daripada orang alim yang bermaksiat itu. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kita sekarang akhiri video ini dengan sebuah maqalah. Ibnu Uyainah dalam kitabnya memberikan wanti-wanti, memberikan peringatan kepada kita tentang orang alim yang bermaksiat, tentang orang bodoh yang ahli ibadah atau yang beribadah tanpa ilmu. Apa kata Ibnu Uyainah? Ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Atau bisa dikatakan ini ulama su. Tahu dilanggar, sudah. Ini harus begini, harus ikhlas, ternyata ria. Begini, dan seterusnya lah. Intinya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan takutlah kalian terhadap orang yang bodoh yang beribadah. Artinya apa? Beribadah tanpa ilmu. Fa inna fitnatahuma fitnatun. Dari keduanya itu adalah fitnah. Fitnah. Keduanya orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah fitnah juga. Adalah fitnah. Dan orang bodoh yang beramal, beribadah tanpa ilmu itu adalah bodoh. Jadi keduanya sama-sama fitnah. Sama-sama tidak boleh. Enggak usah di mana yang lebih afdal. Enggak usah begitu. Keduanya sama-sama tidak boleh. Begitu. Jadi hati-hati untuk para pendakwah. Jangan seenak lisan kita menyampaikan begini, begitu. Kok Anda bernarasi seperti itu? Bagaimana? Jemaah Anda semakin berilmu kalau Anda sudah cekoki dengan peribahasa seperti itu. Dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tidak berilmu, tidak paham kitab, tidak paham ilmu alat. Yang penting ahlu sunnah. Yang penting mengamalkan sunnah. Bagaimana dia tahu hadis Rasulullah? Apakah hadis itu muttarib atau tidak? Apakah hadis itu berseberangan, bertentangan dengan hadis yang lain? Ataukah hadis ini dhaif, yang satunya hasan? Bagaimana mereka mau memahami itu? Sedangkan untuk faham hadis itu harus belajar ilmu alat. Mengajak sesat antum itu terhadap jamaahnya. Oleh karena itu, bagi jamaah salafi wahabi, kalaupun ustadz kalian mengatakan seperti itu, orang bodoh lebih utama, asalkan tidak ahli bid'ah, belajar. Itu kata-kata sesat, itu pesan-pesan sesat itu. Bahaya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu itu? Beda. Dalam ayat lain, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Janganlah sekali-kali kalian mati, kata Allah, meninggalkan anak cucu kalian dalam keadaan lemah pengetahuannya. Ini bagaimana Ustadz kalian ini? Ya, tolong ya,
sadar, mikir jamaahnya, jangan mau dibodohi sama ustadz ini. Ya, walaupun saya bukan salafi, saya nasihati antum belajar. Kalaupun ustadz kalian itu, si Abu Ghazi itu, kalaupun dia ustadz kalian, kalau tidak benar jangan diikuti. Ya, tetap belajar. Ayo cari banyak ustadz-ustadz kalian, belajar. Gimana orang bodoh beribadah gimana? Itu fitnah. Ya sama, orang alim pun kalau ahli maksiat, ya tetap fitnah juga, tidak boleh juga. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar, itu fadlun minallah. Apabila salah, itu murni dari kesalahan al-fakir pribadi. Al-fakir Anas Tahirur Rahman, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.